Hey everybody, yo kembali lagi bersama Minjet di channel Cinema Jet. So kali ini kita akan memberikan sebuah review film. Ya, lebih tepatnya ke rekap alur film tentang sebuah permainan ya, sebuah video game yang pernah viral di masanya. Video game yang menceritakan tentang sebuah burung tapi bukan Nah, ya udah kalau gitu kita nggak perlu lama-lama karena film yang akan kita rekap adalah Angry Fucking Bird. Ya udah kalau gitu nggak usah lama-lama dan tetap di Cinema Z. So let's go and get going. Angry Bird. Nah, film ini bermula di sebuah pulau di tengah lautan lepas. Jadi di pulau itu tuh diisi dan ditinggali oleh banyak sekali burung. Salah satunya adalah burung merah yang sedang berlari membawa telur. Entah ia lari dari apa, tapi karena ia kurang teliti, ia pun akhirnya jatuh ke jurang. Dan beruntungnya diri ini sangat mahir dan suka beratraksi sehingga ia bisa dengan mudah bergelantungan ke sana dan kemari guys. Nah lucunya adalah burung ini tuh demi sebuah telur aja, dia sampai segitunya lompat dari sana ke sini dan nyemplung ke laut. Ternyata bukan sekedar telur, melainkan kopernya dan si burung merah ini adalah seekor badut. Nah, terus karena ia sangat terburu-buru, ia pun akhirnya terlambat di acara itu. Orang tua dari anak kecil itu pun mengejeknya karena ia terlambat. Sampai akhirnya si ayah berkata kalau si burung merah lah yang harus bayar. Burung merah yang mendengar itu pun langsung melepas semua pernak-perniknya dan melempar kue ke burung tersebut. So, you wanna hear a story? I run my butt off, literally. Dan si Angry Bird ini awalnya mencemooh customernya sampai tiba-tiba ia terpeleset dan hampir jatuh ke sebuah telur yang sedang dierami guys. Untungnya guys, customernya ini bahu-membahu, tapi ya tetap aja lah ia jatuh ke dalam telur itu. Fucking shit. Bruh. It's a boy. Hari-hari si Angry Bird ini dipenuhi dengan amarah dan temperamental. Ia pokoknya sangat benci apabila ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Dan karena sifat tempernya inilah guys, berhari-hari setelah kasus badut si Angry Bird akhirnya disidang. Di pengadilan ini ia malah menjadi bahan bercandaan si hakim. Dan si hakim terus-menerus mencemoohnya sampai akhirnya si Red ya, yang namanya Red ini tersuluk dan emosi balik dan mencemooh si hakim. Burung merah ini dengan sengaja membongkar aib dari Pak Hakim dan dengan berani-beraninya melepas jubah dari sang hakim hingga kedoknya terbongkar. Ya karena parahnya kekacauan yang disebabkan Red, ia pun diberi hukuman yaitu ikut kelas manajemen kemarahan. Sepulang dari pengadilan, si Red ini marah-marah sendiri di perjalanan guys. Ia termakan rasa nggak sabar dan rasa amarahnya. Padahal banyak sekali orang-orang di perjalanan yang menghiburnya. Dan singkat cerita sampailah di klinik di manajemen kemarahan ini. Belum juga sempat masuk ke tempat klinik, dirinya terpancing emosi lagi oleh burung mainan di depan klinik. Sampai-sampai ia menghajarnya. Dan sesudah puas merusak serta bertarung, Red ini masuk ke dalam klinik. Ia melihat betapa mengagumkannya seni rupa di tempat itu dan Red yang sendirian disambut oleh suster dan diperkenalkan oleh Angry Bird lainnya. Hi, Red. Hello, birds I won't get to know well. Suster lalu menyambut mereka semua dan menyuruh semua Angry Bird yang ada di sana menceritakan kisahnya masing-masing. Chuck menceritakan kalau ia terlalu cepat dan karena keahliannya ini, hakim mengirimnya ke situ. Selain itu, Chuck juga mempunyai kisah di mana ia kena tilang polisi dan malah mengerjai polisi itu dengan kecepatannya. Setelah itu ada Terence dengan rekor kriminal yang begitu parah sampai si suster takut untuk membacakan kisahnya. Dan selain Terence, ada juga bom yang kalau marah ia akan meledak. Jadi kisah si bom ini pada saat pesta ulang tahun ia kaget dan meledak guys. Seusai bercerita, si suster pun menyuruh mereka untuk melakukan gerakan yoga. Mereka berusaha sekuat tenaga. Namun si Red ini sedikit, ya lo tau lah gimana lah. Sedangkan bom sendiri, karena tak kuat menahan bebannya, ia akhirnya meledakkan seluruh tempat itu. Kelas pun akhirnya usai guys. Chuck lalu mengajak Red dan Bom untuk bersenang-senang. Namun Red dan Bom menolak dan saling mencari alasan. Malam hari saat Red berjalan sendirian, ia seperti merasa kalau ia tak punya teman dan seorang sad boys. Ia merasa kalau ada yang kurang dengan dirinya. Ia melihat burung-burung yang hamil dan merasakan sesuatu yang aneh. Sampai akhirnya di rumah, Red langsung melihat poster Mighty Eagle legenda dari Pulau Angry Bird. Red lalu teringat
Kalau dulu saat Dharma Wisata, ia pernah dicemooh temannya gara-gara menanyakan soal Mighty Eagle. When's Mighty Eagle gonna come back? Eyebrows. Sementara itu untuk mengisi kebosanannya guys, ia pun membuat diorama rumahnya sendiri. Pagi hari akhirnya tiba guys. Dari laut lepas tampak ada sesuatu yang mengincar Pulau Burung. Sedangkan di Pulau Burung sendiri orang-orang mulai melakukan aktivitasnya. Seperti Red dan kawan-kawan yang mulai kelas manajemen kemarahannya lagi gengs. Pelajaran kali ini adalah pelajaran membaca puisi. Bom membacakan puisi di depan kawan-kawannya. Dan setelah sebenarnya si suster ini menyuruh Red, namun karena ia sangat bandel dan gak membuat puisi, ia hampir aja membuat susternya marah. Akhirnya dipilihlah Chuck yang membacakan puisi mengenai boneka burung tadi yang dirusak oleh Red. Red yang ada di situ nampak malu dan akhirnya kedok Red pun terbuka. But who? Karena menghancurkan boneka itu, ia pun mendapat bogem dari Terence. Semua orang-orang yang ada di situ sangat marah dengan Red karena mengejar Billy. Pertengkaran itu akhirnya terganggu saat orang-orang pada penasaran nih apa yang mendekat ke pantai mereka. Semua orang menunggu kedatangan benda tersebut yang ternyata adalah kapal. Apesnya Red saat kapal itu akan berhenti, kapal itu malah mengarah ke dekat rumah Red dan menghancurkan rumahnya menjadi berkeping-keping. What the? Kapal itu akhirnya membuka pintunya dan mengenalkan seorang babi yang bernama Leonard, sang penjelajah lautan. Para burung-burung itu pun bertanya makhluk apakah itu, dan awalnya para babi-babi itu pun memberi burung-burung itu parcel dan kado. Si babi-babi ini juga mengenalkan ke para burung-burung kalau di luar pulau burung ada pulau lain, seperti Pulau Babi. Red yang rumahnya dihancurkan akhirnya datang dan meminta pertanggungjawaban, namun disela oleh sang hakim yang langsung menyalami para babi dan menjadi rekannya. And a hoof to a wing. We would like to honor the pigs with a special performance. Malam harinya Pulau Burung menggelar pesta meriah untuk para babi. Pesta itu sangat ramai sekali dan dihadiri Chuck, Red, dan kawan-kawan. Di pesta itu, para babi dengan meriah memberikan pertunjukan yang membuat semua orang tertawa. Salah satunya aksi trampolin yang membuat babi itu melompat-lompat. Those are my assistants. Dan ketapel yang dapat melempar-lempar benda. Saat pertunjukan, si babi itu memilih salah satu burung dan Red lah yang mendapatkan kehormatan itu. Para burung-burung menyorokinya dan maju, dan Red pun akhirnya terlontar menuju rumahnya. Who says bird? Ia terjatuh seraya Chuck menyusulnya. Dua burung itu akhirnya mempunyai akal bulus untuk masuk ke kapal si babi yang disusul oleh Bom. Tiga hewan itu akhirnya mengedap-ngedap ke kapal dan menemukan beberapa alat canggih dan keren milik para babi. Namun, kedok sang babi akhirnya terbongkar karena ternyata mereka membawa satu koloni babi di kapal itu. Red tahu kedok si babi langsung datang ke panggung dan membongkar aibnya ke para burung. Ia mengajak para burung untuk membenci si babi itu. Namun, hasil tak sesuai yang diharapkan. Red mendapat hinaan dari para burung. Sang babi lalu menjelaskan niat dan maksudnya datang ke Pulau Burung tak lain karena ia merasa kasihan dengan semua sepupu-sepupu babinya. Karena hal inilah akhirnya Red mendapat hukuman kelas manajemen marah lagi. Singkat cerita guys, para babi-babi sekarang ini hidup bersama di Pulau Burung. Para babi ini awalnya sangat baik sekali dengan burung-burung dan para burung juga bisa hidup berdampingan dengan para babi itu. Pokoknya selama berhari-hari itu para burung dan para babi selalu berpesta dan bermain bersama. Red sendiri yang kena hukuman akhirnya menjalani hukumannya guys. Kali ini mereka ada di kelas melukis. Sementara itu para babi dan Pak Hakim berjalan bersama mengitari pulau. Is that what I think it is? That's an egg. That's how our Si babi lalu sangat terlena saat melihat sebuah telur. Nah, ternyata para babi ini guys makan menggunakan telur. Red yang ada di situ memanggil ketua babi untuk melihat lukisan yang mengisyaratkan kebenciannya pada sang babi. Selain itu, Red juga bertanya mengapa banyak koloni babi lain datang ke Pulau Burung. Pak Hakim yang tolol malah membela para babi dan perdebatan akhirnya terjadi. Si Red mengajak kawan-kawannya Bom dan Chuck untuk bersatu dan melawan para babi. Awalnya mereka mencari info dan mengendap-endap dekat kapal. Tiga hewan yang sedang mengendap-endap tiba-tiba mendapat sebuah ilham, yaitu untuk mencari The Mighty Eagle. Para burung itu setuju. Mereka bertiga pun memulai perjalanan mereka mencari The Mighty Eagle. Rintangan-rintangan mereka lewati sampai akhirnya sampailah mereka di Danau Bijak di atas gunung Mighty Eagle. Para burung-burung itu sangat senang saat merasakan air. Mereka minum dan berenang-renang di Danau Mighty. Seusai tiga burung itu dari kejauhan mengintip Mighty Eagle yang bersiap mengepakkan sayapnya, namun bukannya terbang, ia malah kencing.
Chuck dan Bom merasa jijik karena ia telah meminum air kencing Eagle. 3 burung itu lalu menyusul masuk ke dalam gua Mighty Eagle. Mighty Eagle yang mendengar suara burung-burung itu segera menyambutnya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam. Sedangkan para babi dengan egoisnya mulai membangun tempat tinggalnya dan menerbangkan burung-burung itu ke langit dengan niat untuk mengusirnya. Kota burung yang sangat indah ini dengan sekejap menjadi kacau. Dan kembali ke Mighty Eagle dan Red. Red dan para burung-burung itu akhirnya sadar kalau The Mighty Eagle ini gak seperti yang ia harapkan. Mighty Eagle malah tampak seperti orang menjijikkan pada umumnya. Red yang sedang memata-matai pulau burung secara tiba-tiba melihat kalau para babi sudah mengusir dan mengacaukan pulau burung. Red lalu meminta Eagle untuk mengantarnya. Eagle menolak dan perdebatan terjadi. Dan si Red lalu menyuruh kawan-kawannya untuk segera menyusul ke pulau burung. Di situ mereka menyaksikan bahwa babi-babi mencuri telur dan menghancurkan seluruh kota. Kekacauan terjadi di mana-mana. 3 burung jagoan itu lalu berlari menuju kapal sementara Chuck mengarahkan pesta. Oh man! Chuck memberitahu para burung kalau para babi mencuri telur-telur mereka. Red dan Bom yang ada di kapal pun segera menurunkan telur-telur itu kembali. 2 burung itu pun bekerja sama. Bom yang mempunyai kemampuan untuk meledak hampir meledakkan dirinya, tapi para babi malah menjatuhkan mereka ke air. Hey, who wants a birdie back? Dan yang terakhir sebagai salam perpisahan, para babi menghancurkan patung Mighty Eagle. Sekarang kota burung benar-benar hancur. Telur-telur pun menghilang. Kesedihan ada di mana-mana. Si hakim yang menyesali keputusannya pada akhirnya meminta tolong kepada Red untuk membantunya. Red lalu memberi mereka solusi, yaitu untuk melakukan perlawanan ke desa babi. Red menyemangati para burung itu agar berani melawan. Dan akhirnya para burung menyusun rencana untuk menggunakan rasa kemarahan untuk melawan para babi. Mereka bersiap menggunakan TNT dan ketapel seraya membentuk kapal untuk menyusun babi. Sementara para babi yang sudah sampai di pulaunya sedang mengadakan perkumpulan. Raja babi memamerkan telur-telur itu kepada rakyat babi. Singkat cerita, para burung-burung itu pun akhirnya sampai. Mereka langsung menyerbu kota babi. Burung-burung kebingungan bagaimana cara menembus tembok istana tersebut. Beruntungnya Red memiliki ide cerdas. Ia menggunakan ketapel seperti game Angry Bird dan satu persatu burung dilemparkan. Kota-kota pun seketika hancur dengan jurus para burung itu masing-masing. Sedangkan di ketinggian Mighty Eagle mencoba terbang, namun karena takut ia pun ragu dan jatuh. Kembali ke pulau babi guys. Kali ini giliran Red yang melontar. Red dengan kemarahannya berhasil masuk ke dalam istana babi. Babi-babi yang panik itu pun segera meningkatkan penjagaannya demi menangkap Red. Dan sekarang gantian Chuck juga yang akan melontarkannya. Chuck dengan kekuatannya langsung berhasil masuk ke istana dan bertemu Red. Chuck, is that you? This is the House of Horrors. I gotta be honest. Sang babi lagi-lagi memanggil angkatan udara babi untuk mengalahkan para burung. Nah, di sini ada kejadian unik nih di mana Terence akan melontarkan dirinya tapi malah ketapel itu yang putus. Tiga burung pemarah itu pun sekarang berada di istana. Dengan kecepatannya, Chuck membuat penjaga-penjaga itu saling berkelahi dan segera masuk ke ruang penyimpanan telur. Mereka segera menyelamatkan telur-telur itu sebelum dimasak menjadi telur dadar. Red, guys, come on. Red, Bom, Chuck bekerja sama menjadi satu, namun karena keadaan begitu genting, mereka akhirnya terpojok. Mighty Eagle yang tadi mencoba terbang akhirnya sampai juga ke Pulau Babi. Ia masuk ke dalam istana dan mencoba mengangkat telur-telur itu bersama Red. Namun apa yang terjadi? Salah satu telur jatuh. Red dengan keberanian mencoba menyelamatkannya. Ia terpojok melawan para babi-babi itu. Sedangkan Bom dengan kekuatan meledaknya bertarung dengan para pesawat. Ia berusaha meledakkan dirinya dan bom, terjadilah ledakan di sana. Nah, kembali ke Red yang bertarung demi memperebutkan telur itu. Red mendorong sang babi hingga tanpa sengaja ia menaruh api di dinamitnya. Ledakan besar pun terjadi menghancurkan seluruh kota babi yang besar. Akhirnya telur-telur itu pun selamat. Red juga akhirnya selamat dan telur yang diselamatkan akhirnya menetas. Dan selang beberapa waktu mereka pun kembali ke Pulau Burung untuk membangun peradabannya lagi. Burung-burung berterima kasih kepada Red, lalu membuatkannya sebuah rumah baru di tengah kota. Dan di akhir film kita melihat Red, Bom, dan Chuck masuk ke rumah Red untuk bersenang-senang, sementara warga pulau dengan kehidupan dan kedamaiannya yang baru tamat. Get in here. I knew it. Yeay,
Terima kasih udah menyimak cerita ini dan tetap di channel Cinemajet. Buat kalian semoga tetap sehat ya. Walaupun pandemi, jangan sampai diri ini hanya berdiam saja. Anjay, apa tuh? Tai. Ya udah kalau gitu guys, gua pamit dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Check it out. Bye. Mic drop and out. Ciao.